Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pedas Channel. Mudah-mudahan temanku semuanya, sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Baiklah sahabatku semuanya, Pedas Channel, pada kali ini kita akan membahas lagi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat atau disebut dengan Linmas. Kita langsung saja. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Itulah yang disebut dengan Satlinmas ya. Selanjutnya adalah anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Persyaratan untuk menjadi Satlinmas adalah yang pertama, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah, jenjang pendidikan minimal SLTP dan atau sederajat, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal di wilayah desa atau kelurahan setempat, bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Nah, dalam pasal 7, anggota Satlinmas itu dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten atau kota di wilayahnya. Nah, pelantikan pembacaan sumpah janji Satlinmas. Dalam pasal 8, masa keanggotaan Satlinmas itu berusia 60 tahun atau diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau permintaan sendiri, pindah domisili, tidak lagi memenuhi syarat kesehatan, melakukan perbuatan tercela, melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum. Nah, sekarang adalah tugas, hak dan kewajiban ya. Dalam pasal 9, Satlinmas mempunyai tugas membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara. Pasal 10, Satlinmas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, anggota. Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa atau sebutan lain. Susunan organisasi Satlinmas yang tercantum dalam lampiran ini nanti kita akan perhatikannya. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dijabat oleh Kepala Desa atau sebutan lain. Nah, Kepala Satuan Tugas ditunjuk oleh Kepala Desa. Komandan Regu ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas. Anggota paling sedikit 10 orang ya. Nah, pasal 12, Kepala Satuan Tugas adalah membawahi 5 regu yang terdiri dari regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pengamanan, regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran, regu penyelamatan dan evakuasi, regu dapur umum. Nah, regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini mempunyai tugas melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman, bencana, dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman. Melakukan rehabilitas, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya, pasal 15 adalah regu pengamanan. Mempunyai tugas yang pertama, melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Meminimalisir dan atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Melakukan pengamanan, jalur penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat. Selanjutnya, melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban, dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 16, regu pertolongan pertama pada korban kebakaran mempunyai tugas memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, memberikan pertolongan pertama pada kebakaran, melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pasal 17, regu penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana, dan yang terakhir melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pasal 18 adalah regu dapur umum mempunyai tugas mendirikan tenda darurat, tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membuat dan atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Anggota Satlinmas mempunyai hak, yaitu mendapatkan pendidikan dan pelatihan, mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas, mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tugas operasional, mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas, mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas, mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 tahun dari bupati atau wali kota, 20 tahun dari gubernur, dan 30 tahun dari menteri dalam negeri. Selanjutnya, mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas. 20. Anggota mempunyai kewajiban yang pertama, menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat,
mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji Satlinmas. Selanjutnya, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat. Pasal 21, pemberdayaan Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dalam prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi, pembekalan. Selanjutnya, dalam pasal 23, anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya memakai seragam. Pakaian seragam dilengkapi dengan atribut perlengkapan peralatan operasional. Nah, inilah sahabatku semuanya, sumpah janji dan susunan organisasi Satlinmas ya. Sumpah janji anggota Satlinmas. Yang pertama adalah kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan negara. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Nah, ini susunan anggota Satlinmas ya. Yang pertama adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten atau Kota, lanjut ke Camat, dilanjut ke Kepala Desa atau Kelurahan atau sebutan lain. Di bawahnya ada Kepala Satlinmas, ada lagi Kepala Satuan Tugas. Nah, di sini dari sebelah kanan ya, Danru Dapur Umum, Danru Penyelamatan dan Evakuasi, Danru Pertolongan Pertama pada korban kebakaran, Danru Pengamanan, Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini. Kewaspadaan dini di sini Danru ini memiliki 2 anggota, yaitu anggota Satlinmas, dan pengamanan juga memiliki anggota. Danru Pertolongan Pertama sama ya, memiliki anggota. Danru Penyelamatan Evakuasi memiliki anggota, dan Danru Umum juga memiliki anggota. Itulah sahabatku, barangkali dapat bermanfaat. Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang Satlinmas ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.